Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi sebelumnya kita sudah melihat bagaimana penulis menghadirkan kitab-kitab sejarah kuno sebagai bukti nasab Ba'alawi, termasuk kitab-kitab yang sudah hilang secara fisik, tapi isinya masih terjaga melalui kutipan para ulama. Kita juga sudah berkenalan dengan dua kitab penting, Al-Burqah Al-Musyiqah dan Al-Ghurar. Sekarang penulis menghadirkan gelombang bukti berikutnya. Dan ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan sejak awal. Nama-nama yang akan muncul di sesi ini, bukan semuanya dari kalangan Ba'alawi. Ada yang dari luar keluarga sama sekali. Ada yang bahkan bukan orang Hadramaut. Kesaksian orang luar itu punya bobot yang sangat berbeda. Dan penulis tahu betul kenapa ini penting. Yuk, kita mulai. Wa minat tawarikhil mutaqaddimah, allati dhakarat nasab al-ashrafi ali Ba'alawi, wa hijrata jaddihimu syarif, Ahmad ibn Isa al-Muhajir, كتاب تاريخ باشكيل تأليف الإمام الفقيه القاضي محمد بن سعد بن محمد بن علي بن سالم باشكيل الذي ولد في سنة 664 هجرية وكان حيا في سنة 729 هجرية. Di antara kitab-kitab sejarah terdahulu yang menyebutkan nasab para ashraf keluarga Ba'alawi, serta hijrah kakek mereka Asy Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir, adalah kitab Tarikh Bashukail, karangan Al-Imam Al-Faqih Al-Qadhi, Muhammad bin Sa'd bin Muhammad bin Ali bin Salim Bashukail, yang lahir pada tahun 664 Hijriah dan masih hidup pada tahun 729 Hijriah. Nama kitabnya langsung tersemat dalam nama penulisnya, Bashukail. Ini adalah tradisi yang umum di Hadramaut, di mana nama keluarga atau marga menjadi bagian dari identitas kitab. Sekarang perhatikan detail kecil yang penulis berikan. Lahir tahun 664 Hijriah dan masih hidup tahun 729 Hijriah. Kenapa tidak disebutkan tahun wafatnya? Karena memang tidak diketahui secara pasti. Dan perhatikan kejujuran penulis, alih-alih mengira-ngira. Beliau cukup berkata masih hidup pada tahun sekian. Ini cara yang sangat jujur dan ilmiah dalam mencatat biografi seseorang ketika data yang lengkap tidak tersedia. Yang menarik dari rentang hidupnya, beliau lahir 64 tahun setelah hijrah Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Hadramaut. Jarak itu bukan terlalu jauh, artinya ketika Bashukail tumbuh besar dan mulai belajar, cerita tentang kedatangan Ahmad bin Isa itu masih sangat segar. Orang-orang yang mengenal langsung atau mendengar dari orang yang mengenal langsung masih bisa ditemui. Ini bukan sejarah yang sudah berdebu ribuan tahun. Ini masih dalam jangkauan ingatan kolektif masyarakat. Waja'atil isyaratu ila tarikhihi fi kitab Tuhfatin Nuraniyah, ta'lif al-Syekh al-Alim al-Amil al-Mu'arrikh Abdullah ibn Abdirrahman, Bawazirin, tuwfiya 865 Hijriyatan, alladhi qala ma nassuhu. Terdapat isyarat mengenai kitab sejarahnya tersebut di dalam kitab Tuhfatin Nuraniyati karangan seorang syaikh, ulama yang mengamalkan ilmunya, sekaligus sejarawan, yaitu Abdullah bin Abdurrahman Bawazir wafat 865 Hijriah, yang perkataannya berbunyi, perhatikan 3 gelar yang disandang Bawazir, Asy-Syaikhul Alimul Amilul Mu'arrikhu. Syaikh, artinya tokoh yang dihormati dan diakui dalam komunitasnya. Alim, artinya orang berilmu. Tapi yang paling menarik adalah Al-Amilu, orang yang mengamalkan ilmunya. Kenapa ini penting disebutkan secara terpisah? Karena dalam tradisi Islam, ada perbedaan besar antara orang yang tahu dan orang yang mengamalkan apa yang ia tahu. Al-alimu itu levelnya ilmu. Al-amilu itu levelnya integritas. Kalau seseorang disebut keduanya sekaligus, artinya ia bukan sekadar pintar di atas kertas, tapi hidupnya selaras dengan ilmunya. Orang seperti ini jauh lebih bisa dipercaya kesaksiannya. Anna hadhihi an-nisbata asy-syarifata wal waslata al-jami'ata al-munifah مجمع عليها عند أرباب التحقيق والبحث والتدقيق من أهل التواريخ من علماء اليمن وغيرهم، وذكر منهم الشيخ الإمام الفقيه القاضي محمد بن سعد باشكيل, bahwa nasab yang mulia dan silsilah bersambung yang agung ini telah disepakati keabsahannya oleh para ahli tahqiq, peneliti, dan pemeriksa yang teliti dari kalangan ahli sejarah, baik dari ulama Yaman maupun selain mereka. Dan beliau menyebutkan di antara mereka adalah Syekh al-Imam al-Faqih al-Qadhi Muhammad bin Sa'd Bashukail. Kalimat ini sangat padat dan perlu kita bongkar pelan-pelan. Pertama, kata mujma'un 'alaiha. Ini bukan kata sembarangan. Al-ijma'u dalam tradisi ilmu Islam adalah salah satu sumber hukum tertinggi. Ia berarti kesepakatan yang tidak ada yang menentangnya. Bawazir sedang mengatakan, nasab Ba'alawi ini bukan sekadar banyak yang setuju, tapi sudah mencapai level ijma', disepakati tanpa ada pihak yang mengingkarinya di kalangan para ahlinya. Kedua, perhatikan siapa yang disebut sebagai yang bersepakat itu. Arbabut tahqiqi wal bahthi wa tadqiqi. 3 kata berturut-turut untuk menggambarkan satu kelompok orang. At-tahqiqu artinya verifikasi mendalam, memastikan sesuatu dengan teliti. Al-bahthu artinya penelitian,
penggalian informasi. At-tadqiqu artinya pemeriksaan yang sangat cermat, sampai ke detail-detail kecil. Penulis memakai 3 kata ini bukan tanpa alasan. Ini bukan orang-orang yang asal percaya. Ini orang-orang yang sudah meneliti, memverifikasi, dan memeriksa dengan sangat teliti. Ketiga, dan ini yang paling penting, Bawazir menyebut ulama ul Yamani wa ghairihim, ulama Yaman dan selain mereka. Bukan hanya ulama Hadramaut, bukan hanya keluarga Ba'alawi, bukan hanya komunitas tertentu. Ini kesepakatan yang melampaui batas wilayah dan komunitas. Waqala al-faqih Muhammad bin Iwad Bahannan, tuwfiya 1383 hijriyatan, sahibu kitab Jawahir Tarikh al-Ahqaf ma nassuhu. Dan al-faqih Muhammad bin Awad Bahannan wafat 1383 Hijriah. Penulis kitab Jawahir Tarikh al-Ahqaf berkata, nama baru masuk, Muhammad bin Awad Bahannan. Kitabnya berjudul Jawahir Tarikh al-Ahqaf yang artinya permata-permata sejarah al-Ahqaf. Al-Ahqaf adalah nama lama untuk kawasan Hadramaut, nama yang bahkan disebut dalam Al-Quran sebagai tempat kaum Ad. Jadi kitab ini adalah ensiklopedi sejarah Hadramaut yang ditulis oleh seorang ulama abad ke-14 Hijriah. Yang menarik, ini ulama yang hidup jauh lebih belakangan, wafat tahun 1383 Hijriah. Tapi ia masih mengutip dan menggunakan kitab Bashukail yang ditulis 600 tahun sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa rantai keilmuan itu tidak pernah putus. أنه نقل من كتاب الفقيه محمد بن سعد باشكيل ومن النبذة التي ألفها الفقيه محمد باشكيل نقلا من خط الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بفضل bahwa beliau mengutip dari kitab Al-Faqih Muhammad bin Sa'ad Bashukail dan dari ringkasan yang ditulis oleh Al-Faqih Muhammad Bashukail yang merupakan salinan dari tulisan tangan Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Kalimat ini memperlihatkan sesuatu yang sangat menarik tentang bagaimana tradisi keilmuan bekerja. Ada 3 lapis di sini. Lapis pertama, kitab asli karangan Bashukail. Lapis kedua, ringkasan An-Nubdhah yang dibuat dari kitab itu. An-Nubdhah itu artinya cuplik, petikan, ringkasan kecil. Ini adalah tradisi yang sangat umum di kalangan ulama. Seseorang membuat ringkasan dari kitab yang lebih panjang, supaya lebih mudah disebarkan dan dipelajari. Lapis ketiga, tulisan tangan Bafadl yang menyalin ringkasan tersebut. Kata khatil faqih, tulisan tangan al-faqih. Ini penting. Dalam tradisi manuskrip, menyebut tulisan tangan si fulan, itu berarti ada identifikasi fisik yang bisa diverifikasi. Tulisan tangan seseorang bisa dikenali, bisa dibandingkan. Ini bukan sekadar katanya dari si fulan. Ada bukti fisiknya. وقال إن أول من أتحفه بهذه الرسالة الجامعة هو السيد الفقيه المحقق أحمد بن عمر بن عوض الشاطري وقال نقلتها من ضنائنه وقال ثم رأيتها فيما جمعه السيد محمد بن علي الملقب الحييد. Dan beliau berkata, sesungguhnya orang pertama yang menghadiahkan risalah komprehensif ini kepadanya adalah As-Sayyid Al-Faqih Al-Muhaqqiq Ahmad bin Umar bin Awad Ash-Shathiri. Lalu beliau berkata, aku menyalinnya dari koleksi simpanannya, dan berkata lagi, kemudian aku melihatnya di dalam kumpulan tulisan yang dihimpun oleh As-Sayyid Muhammad bin Ali, yang bergelar Al-Hayyid. Di sini penulis melalui kutipan Bahannan, memperlihatkan kepada kita bagaimana sebuah naskah berpindah tangan dari satu ulama ke ulama lain. Dan prosesnya sangat transparan. Siapa yang memberikan, dari koleksi siapa disalin, dan di koleksi siapa lagi naskah itu kemudian ditemukan. Kata dana ini dan koleksi simpanannya ini sangat ekspresif. Ad-dana ini berasal dari kata dhanna bihi yang artinya sangat menyayangi dan menjaga sesuatu, enggan berpisah darinya. Jadi dana ini itu adalah koleksi yang sangat disayang, koleksi pribadi yang dijaga dengan sangat hati-hati. Bayangkan seseorang yang punya buku-buku langka yang ia simpan di tempat khusus dan tidak sembarangan dipinjamkan. Itu dana inu. Dan Bafadl berhasil menyalin naskah itu dari koleksi berharga Ash-Shathiri. Lalu ia menemukan naskah yang sama juga ada dalam koleksi Al-Hayyid. Ini penting karena ketika 2 koleksi berbeda memuat naskah yang sama, itu berarti naskah itu memang beredar dan dikenal di kalangan ulama, bukan sekadar tersimpan di satu tempat saja. Wa mimma yu'akkidu ma taqaddama hawla tarikh Bashukail huwa anna al-faqih al-hafiz Muhammad ibn Sa'd Bashukail rawa sahih al-Bukhari bisanadihi al-muttasil bil-Sharif Ali ibn Muhammad ibn Jadid al-Husayni bisanadihi al-muttasil bil-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi. Dan di antara hal yang memperkuat penjelasan terdahulu mengenai kitab Tarikh Bashukail adalah bahwa Al-Faqih Al-Hafiz Muhammad bin Sa'ad Bashukail meriwayatkan kitab Syahih Al-Bukhari dengan sanadnya yang bersambung kepada Asy-Syarif Ali bin Muhammad bin Jadid Al-Husaini, dengan sanadnya yang bersambung kepada Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi. Nah, ini bagian yang sangat penting dan perlu kita pahami dengan baik, karena disinilah argumentasi penulis mencapai satu tingkatan yang berbeda.
Apa artinya seseorang meriwayatkan Sahih Al-Bukhari dengan sanad yang bersambung? Gampangnya begini, Sahih Al-Bukhari adalah kitab hadis paling terkenal dalam sejarah Islam. Dikompilasi oleh Imam Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriah. Dalam tradisi keilmuan Islam, meriwayatkan sebuah kitab dengan sanad yang bersambung artinya, kamu punya rantai guru ke murid yang tidak putus sampai ke penulisnya langsung. Kamu bisa berkata, saya belajar kitab ini dari guru saya belajar dari gurunya belajar dari gurunya, dan begitu seterusnya sampai ke Imam Al-Bukhari sendiri. Kemampuan untuk memiliki sanad seperti ini bukan sesuatu yang didapat dengan mudah. Itu memerlukan perjalanan yang jauh, bertemu dengan ulama-ulama besar, belajar langsung dari mereka, dan mendapatkan izin atau ijazatun, sertifikat keilmuan dari mereka. Lalu apa hubungannya dengan nasab Ba'alawi? Hubungannya ada di nama yang muncul dalam sanad itu, Asy-Syarifu Ali bin Muhammad bin Jadid al-Husainiyu. Nama ini akan kita kenali lagi sebentar lagi dalam pembahasan. Basyukail, seorang faqih dan hafiz yang kapasitasnya sudah sangat jelas, bertemu langsung dengan tokoh dari keturunan Husaini ini, dan meriwayatkan darinya. Ini bukan hubungan yang longgar atau sekadar dengar-dengar. Ini hubungan guru murid yang sangat formal dan ketat standarnya. وهذا دليل كاف يثبت ما نقل عن ذلك التاريخ في نسب الأشراف آل باعلوي وهجرة جدهم إلى حضرموت. وهذا الدليل والإثبات يعيد الاعتبار للمؤرخين المتقدمين الأوائل الذين كانوا ينقلون عن من سبقهم بالجزم لا بالظن. Dan ini merupakan bukti yang cukup untuk menetapkan kebenaran apa yang dikutip dari kitab sejarah tersebut mengenai nasab para asyraf keluarga Ba'alawi dan hijrah kakek mereka ke Hadramaut. Dalil dan pembuktian ini mengembalikan muruah serta kredibilitas para sejarawan terdahulu yang selalu menukil riwayat dari pendahulu mereka dengan penuh kepastian, bukan sekadar dugaan. Kalimat ini adalah konklusi dari satu argumen yang sangat rapi. Mari kita ikuti logikanya. Poin 1. Basyukail menulis tentang nasab Ba'alawi dalam kitab sejarahnya. Poin 2. Basyukail adalah orang yang kapasitasnya sangat tinggi, faqih, hafiz, qadhi, dan ia punya sanad langsung ke tokoh-tokoh terpercaya termasuk yang bernasab Husaini. Poin 3. Karena kapasitas Basyukail sudah terbukti tinggi melalui kemampuannya meriwayatkan Sahih Al-Bukhari dengan sanad bersambung, maka apa yang ia tulis dalam kitab sejarahnya juga bisa dipercaya. Ini logika yang sangat solid. Perhatikan frasa yu'idul i'tibara, mengembalikan muruah, memulihkan kredibilitas. Ini seakan menjawab tuduhan implisit. Sejarawan-sejarawan kuno itu mana buktinya mereka bisa dipercaya? Jawabannya, lihat Basyukail. Seseorang yang bisa meriwayatkan Sahih Al-Bukhari dengan sanad bersambung kepada penulisnya langsung. Orang seperti itu bukan orang yang asal nulis tanpa verifikasi. Dan kata bil jazmi la bil dhanni, dengan kepastian, bukan dengan dugaan. Ini pembeda yang sangat penting. Dalam ilmu hadis dan fikih, ada perbedaan besar antara al-jazm, kepastian, dan al-dhannu, dugaan atau perkiraan. Para sejarawan terdahulu itu tidak menulis mungkin, tidak menulis kabarnya, tidak menulis ada yang bilang. Mereka menulis dengan tegas dan pasti karena mereka punya sumber langsung, punya sanad, punya konfirmasi dari berbagai jalur. Wa min alladhina dhakaru an-nisbata asy-syarifata lil ashrafi ali Ba'alawi wa intiqala aw hijrata jaddihim Ahmad ibn Isa an-Naqib min al-Iraq ila Hadramaut al-Faqih Muhammad ibn Abi Bakr Ba'abbad tuwfiya 801 Hijriyah. Dan di antara mereka yang menyebutkan nasab mulia para asyraf, keluarga Ba'alawi, serta perpindahan atau hijrah kakek mereka, Ahmad bin Isa an-Naqib, dari Irak ke Hadramaut adalah Al-Faqih Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad wafat 801 Hijriyah. Nama baru, Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad. Perhatikan bahwa penulis menggunakan dua kata sekaligus untuk menggambarkan peristiwa yang sama. Intiqalun, perpindahan, dan hijratun, hijrah. Kenapa dua kata? Karena ini bukan sekadar pindah rumah biasa. Al-hijratu punya konotasi yang jauh lebih dalam tradisi Islam. Ia mengingatkan pada hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, yang merupakan peristiwa spiritual dan historis yang sangat besar. Menyebut perpindahan Ahmad bin Isa sebagai hijrah, bukan sekadar deskripsi geografis, tapi juga pernyataan tentang motivasi dan makna spiritualnya. Wa dzakarahu aidan asy-Syaikh Abdul Rahman al-Khatib, tuwfiya 855 hijriyatan fi kitabih al-Jawhar asy-Shaffaf, wa Syaikh Abdullah Bawazir, tuwfiya 865 hijriyatan fi kitabih Tuhfah an-Nuraniyah. والنسابة الشريف حسين السمرقندي توفي 996 هجرية في كتابه تحفة الطالب وذكره غيرهم من أهل التاريخ والأنساب. Hal ini juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Khatib, wafat 855 Hijriah, dalam kitabnya Al-Jawhar asy-Shaffaf. Syekh Abdullah Bawazir, wafat 865 Hijriah, dalam kitabnya At-Tuhfah an-Nuraniyah.
ahli nasab Asy-Syarif Husain As-Samarkandi, wafat 996 Hijriah dalam kitabnya Tuhfatit Talib, serta disebutkan pula oleh para ahli sejarah dan nasab selain mereka. Coba kamu bayangkan ini secara visual. Kita punya satu fakta, nasab Ba'alawi dan hijrah Ahmad bin Isa. Dan fakta ini disebutkan oleh Ba'abbad wafat 801, Al-Khathib wafat 855, Bawazir wafat 865, dan As-Samarkandi wafat 996. Rentang waktunya hampir 2 abad. Dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang paling menarik adalah As-Samarkandi. Nama As-Samarkandiu menunjukkan ia berasal dari atau terkait dengan Samarkand, kota yang sekarang ada di Uzbekistan, jauh di Asia Tengah. Ini orang yang bukan dari Hadramaut, bukan dari Yaman, bukan dari komunitas Ba'alawi. Ia adalah seorang ahli nasab dari wilayah yang sangat berbeda secara geografis. Dan ia pun mencatat dan mengakui nasab Ba'alawi. Kesaksian orang luar seperti ini punya bobot yang sangat berbeda dari kesaksian orang dalam. Wa kana lil faqih Syekh Muhammad ibn Abi Bakr Ba'abbad عدة مصنفات في المناقب والتاريخ وفي غيره من الفنون والعلوم ومن مصنفاته رسالة في صلحاء ومشايخ أهل البيت. Dan Al-Faqih Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad memiliki beberapa karya tulis dalam bidang biografi, sejarah, serta dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Di antara karya tulisnya adalah risalah tentang orang-orang saleh dan para syaikh dari kalangan Ahlul Bait. Kata Manaqib Sayguri, biografi keutamaan, perlu sedikit penjelasan. Dalam tradisi Islam, Manaqibu itu bukan sekadar biografi biasa. Ini adalah catatan tentang keutamaan-keutamaan seseorang, sifat-sifat mulia, karamah, kisah-kisah inspiratif dari hidupnya. Jadi kitab Manaqibu itu lebih kaya dari sekadar catatan tanggal lahir dan wafat. Ia adalah penggambaran karakter dan pencapaian spiritual seseorang. والتي ذكر فيها جماعة من مشايخ وصلحاء أهل البيت بصفة عامة، وذكر فيها أنسابهم الشريفة العلوية، وقال في رسالته: تلك والعلويين بحضرموت الذي منهم السيد الفقيه محمد بن علي المعروف بأبي علوي ومن سبقه, di mana di dalamnya beliau menyebutkan sekelompok syaikh dan orang-orang saleh dari kalangan Ahlul Bait secara umum, serta menyebutkan nasab mulia Alawi mereka. Dan beliau berkata di dalam risalahnya tersebut, dan golongan Alawiyin di Hadramaut, yang di antara mereka adalah As-Sayyid Al-Faqih Muhammad bin Ali, yang dikenal dengan panggilan Abu Alawi, dan orang-orang yang mendahuluinya. Ini adalah kutipan langsung dari risalah Ba'abbad. Perhatikan frasa Al-Ma'rufu bi Abi Alawi, yang dikenal dengan panggilan Abu Alawi. Ini adalah nama yang sangat penting dalam silsilah Ba'alawi. Abu Alawi artinya ayah dari Alawi, yaitu Muhammad bin Ali yang kemudian nama anaknya Alawi, menjadi bagian dari nama keluarga besarnya, Ba'alawi, keturunan Alawi. Dan kata man sabaqahu, orang-orang yang mendahuluinya, ini menunjukkan bahwa Ba'abbad tidak hanya menyebut satu nama, tapi menelusuri silsilah ke atas, ke generasi-generasi sebelum Abu Alawi. وَمَنْ لَحِقَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ هُمْ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dan orang-orang saleh yang menyusulnya, mereka adalah dari keturunan anak cucu Ali bin Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq radhiyallahu anhu. Ini adalah pernyataan nasab yang sangat spesifik. Ba'abbad tidak sekadar berkata mereka keturunan Nabi atau mereka Ahlul Bait. Ia menyebutkan jalur yang sangat spesifik. Ali bin Ja'far bin Muhammadin As-Sadiqi, Ali, putra Ja'far, putra Muhammad Asy-Syadiq. Imam Ja'far Asy-Syadiq adalah salah satu imam yang paling dihormati dalam tradisi Islam, keturunan Husain bin Ali. Jadi nasab Ba'alawi yang disebutkan di sini bukan hanya sampai ke Ali bin Abi Thalib, tapi juga melalui jalur yang sangat spesifik dan bisa diverifikasi. اختصر رسالة الشيخ محمد بن أبي بكر بعباد الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخطيب في كتابه الجوهر الشفاف. Risalah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad tersebut telah diringkas oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khathib di dalam kitabnya Al-Jawhar Syaffaf. Al-Jawhar Syaffaf, permata yang bening dan transparan. Nama yang sangat indah, Asy-Syaffafu artinya bening, tembus cahaya, transparan. Nama itu menggambarkan bahwa isi kitab ini jelas, tidak keruh, tidak buram, seperti permata yang bisa dilihat tembus dari semua sisi. Dan Al-Khathib menggunakan risalah Ba'abbad sebagai salah satu sumber untuk kitabnya. Ini sekali lagi menunjukkan pola yang sama. Ulama satu mengutip ulama sebelumnya, rantai itu terjaga dan terus tersambung. Walahu tasnifun akharu fi manaqibi Ali Ba'abbad, yusamma bughyat al-muradi fi manaqibil masyayikh Ali Ba'abbad. ذكر فيه الفقيه المقدم الشريف محمد بن علي Ba'alawi. Dan beliau, Ba'abbad, memiliki karya tulis lain tentang biografi keluarga Ba'abbad
yang berjudul Bughyatul Muradi fi Manaqibil Masyayikh Ali Ba'abbad, di mana di dalamnya beliau menyebutkan Al-Faqih Al-Muqaddam Asy-Syarif Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bughyatul Murad artinya yang dicari-cari dari apa yang diinginkan. Ungkapan yang menggambarkan bahwa ini adalah kitab yang memuat apa yang selama ini dicari oleh para pembaca. Judulnya sendiri sudah sangat mengundang rasa ingin tahu. Yang menarik, ini adalah kitab Ba'abbad tentang keluarganya sendiri, keluarga Ba'abbad. Tapi di dalam kitab tentang keluarganya sendiri itu, ia menyebut Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kenapa? Karena Ba'abbad dan Ba'alawi hidup dalam satu komunitas, saling mengenal, saling terhubung. Menyebut nama tokoh dari keluarga lain dalam kitab biografi keluarga sendiri adalah tanda bahwa tokoh itu memang nyata dan dikenal dalam komunitas tersebut. Sebentar, kita pause sejenak di sini. ومن الكتب التي ذكرت هجرة الإمام أحمد بن عيسى النقيب من العراق إلى حضرموت كتب طبقات وتواريخ ابن حسان، وهو الشيخ الإمام الفقيه القاضي المؤرخ عبد الرحمن بن علي بن حسان الحضرمي، توفي 818 هجرية، الذي ألف عدة كتب منها. Di antara kitab-kitab yang menyebutkan hijrah Al-Imam Ahmad bin Isa An-Naqib dari Irak ke Hadramaut adalah kitab-kitab Tabaqat dan sejarah karya Ibnu Hasan. Beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Qadhi, sekaligus sejarawan, Abdurrahman bin Ali bin Hasan Al-Hadrami, wafat 818 Hijriah, yang mengarang beberapa kitab, di antaranya 5 dimensi kapasitas dalam satu orang. Ini bukan gelar yang diberikan sembarangan dalam tradisi Islam. Setiap gelar harus diperoleh melalui pengakuan dari komunitas keilmuan yang kritis. Tarikh Ibni Hasan, wa Manaqibu Ali Ba'alawi, wa Manaqibul Faqih Al-Muqaddami Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Tarikh Ibnu Hasan, Manaqib keluarga Ba'alawi, dan Manaqib Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. 3 karya disebutkan. Yang menarik, 2 dari 3 karya itu secara khusus tentang Ba'alawi. Ini bukan sejarawan yang menulis sedikit menyebut Ba'alawi di pinggiran. Ini seseorang yang menulis karya-karya yang didedikasikan khusus untuk mendokumentasikan Ba'alawi. Artinya ia mengenal mereka dengan sangat mendalam. وبالنسبة إلى تاريخ ابن حسان فهو تلخيص لتاريخ الجندي استدرك عليه المؤلف. Adapun mengenai tarikh Ibnu Hasan, ia merupakan ringkasan dari kitab Tarikh Al-Janadi yang diberi penambahan serta koreksi oleh sang penulis. Kata istadraka ini istilah teknis yang sangat khas dalam tradisi keilmuan Islam. Al-istidraku artinya menambah apa yang kurang, mengoreksi apa yang keliru, melengkapi apa yang tidak sempurna dalam karya sebelumnya. Ini bukan kritik yang merusak. Ini adalah bentuk penghormatan sekaligus pengembangan. Ibnu Hasan menghormati karya Al-Janadi dengan meringkasnya, tapi juga tidak membiarkan kekurangan-kekurangannya tanpa diperbaiki. Tarikh Al-Janadi sendiri adalah salah satu kitab sejarah Yaman yang paling terkenal, ditulis oleh Bahuddin Muhammad bin Yusuf Al-Janadi yang wafat tahun 732 Hijriah. Jadi Ibnu Hasan membangun di atas fondasi yang sudah sangat kuat itu. Wa fi hadhihi at-tawarikh dzakara hijrata jaddihim asy-syarif أحمد بن عيسى النقيب من البصرة بأهله وولده في قرى حضرموت إلى أن استوطن تريم وأولده، وأعقب هذا الخلف الصالح الذي منهم الفقيه السيد محمد بن علي Ba'alawi. Di dalam kitab-kitab sejarah ini, beliau menyebutkan hijrah kakek mereka, Asy-Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib, dari Bashrah bersama keluarga dan anak-anaknya menyusuri desa-desa di Hadramaut, hingga akhirnya bermukim di Tarim, beranak pinak, dan melahirkan generasi penerus yang saleh ini, yang di antara mereka adalah Al-Faqih As-Sayyid Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini adalah gambaran yang sangat hidup dari sebuah perjalanan hijrah. Ahmad bin Isa tidak berangkat sendirian. Ia membawa ahlahu wa waladahu, keluarganya dan anak-anaknya. Dan perjalanan itu tidak langsung sampai ke Tarim. Mereka melewati Qura Hadramaut, desa-desa Hadramaut satu persatu. Sebelum akhirnya menetap di Tarim, bayangkan perjalanan itu. Sebuah keluarga meninggalkan Bashrah di Irak, melintasi padang pasir dan pegunungan, singgah di berbagai desa, mencari tempat yang tepat untuk menetap, dan akhirnya mereka menemukan Tarim, kota yang kemudian menjadi pusat keilmuan Islam yang sangat berpengaruh. Kata aqabah hadzal khalafas salihah, melahirkan generasi penerus yang saleh ini, sangat indah. Al-khalafus salihu mengacu kepada para penerus yang tidak hanya melanjutkan keturunan secara biologis, tapi juga melanjutkan nilai-nilai dan kebaikan dari generasi sebelumnya. Wa fi hadha tarikh dzakara Ibnu Hasan al-faqih asy-syaikh asy-syarif Ali ibn Alawi Ba'alawi وأبناءه الفقيه محمد صاحب مرباط، والفقيه عبد الله، والفقيه حسين، والفقيه المقدم محمد بن علي Ba'alawi، وسلسلة نسبه الشريف، وابن عمه الفقيه الحافظ الشريف علي بن محمد بن جديد الحسينية،
وسلسلة نسبه الشريف، وذكر آخرين في استدراكه في الطبقة العشرين من سنة 761 هجرية إلى 800 هجرية. Di dalam kitab sejarah ini, Ibnu Hasan menyebutkan Al-Faqih Asy-Syaikh Asy-Syarif Ali bin Alwi Ba'alawi beserta anak-anaknya, yakni Al-Faqih Muhammad Syahib Mirbath, Al-Faqih Abdullah, Al-Faqih Husain, serta Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi beserta silsilah nasabnya yang mulia. Beliau juga menyebutkan sepupunya, Al-Faqih Al-Hafiz Asy-Syarif Ali bin Muhammad bin Jadid Al-Husaini, beserta silsilah nasab mulianya, dan menyebutkan tokoh-tokoh lainnya dalam catatan tambahannya pada tabakat ke-20. Dari tahun 761 hingga 800 Hijriah. Ini adalah detail yang sangat kaya. Ibnu Hasan tidak hanya menyebut satu atau dua nama, ia mendokumentasikan satu generasi lengkap dengan silsilah masing-masing. Ali bin Alwi beserta anak-anaknya, Muhammad Syahib Mirbath, yang sahibu Mirbat, artinya orang yang menetap atau terkait dengan kota Mirbat, lalu Abdullah, lalu Husain. 3 putra dengan nama yang berbeda, tapi semuanya bergelar Al-Faqihu. Dan At-Tabaqatul Ishrun, generasi ke-20, ini adalah cara para sejarawan klasik membagi zaman. Setiap generasi atau tabaqatun mencakup para tokoh yang hidup dalam satu periode waktu tertentu. Ibnu Hasan mendokumentasikan generasi ke-20 dari tahun 761 hingga 800 Hijriah. Wa minal mu'arrikhina alladhina naqalu an musannafat Ibn Hassan al-Syaikh Abdul Rahman ibn Muhammad al-Khatib fi kitabih al-Jawhar al-Shaffaf. Dan di antara sejarawan yang menukil dari karya-karya Ibnu Hasan adalah Syekh Abdul Rahman bin Muhammad al-Khatib dalam kitabnya Al-Jawhar al-Shaffaf. Al-Khatib kembali disebutkan, ini menunjukkan bahwa Al-Jawhar al-Shaffaf bukan kitab kecil yang tidak signifikan. Ia adalah salah satu kitab referensi utama yang menghubungkan berbagai sumber sejarah Hadramaut. Al-Khatib berperan seperti seorang editor yang mengumpulkan dan menyusun ulang karya-karya pendahulunya dalam satu kitab yang lebih mudah diakses. 2 kata digabungkan lagi, sarrahu wa syahidu, menegaskan dan bersaksi. Keduanya punya nuansa yang sedikit berbeda. Sarraha artinya mengungkapkan dengan terang dan jelas, tidak berbelit-belit, tidak ambigu. Syahida artinya bersaksi. Ini adalah terminologi hukum yang sangat kuat, seperti seorang saksi di pengadilan yang memberikan keterangan resmi. Menggabungkan keduanya berarti mereka tidak hanya menyebut nasab Ba'alawi, mereka menyatakannya dengan terang dan menjadikan diri mereka sebagai saksi atasnya. Wa dzakaru intiqala jaddihim asy-syarif Ahmad bin Isa an-Naqibi min al-Iraqi ila Hadramaut. Dan mereka juga menyebutkan perpindahan kakek mereka, Asy-Syarif Ahmad bin Isa an-Naqib, dari Irak menuju Hadramaut. Kalimat pendek tapi penting sebagai penghubung. Para ulama yang disebutkan Al-Khatib itu tidak hanya memverifikasi nasab, mereka juga memverifikasi peristiwa sejarahnya, bahwa Ahmad bin Isa memang datang dari Irak dan menetap di Hadramaut. 2 hal ini, nasab dan peristiwa hijrah, selalu disebutkan bersama-sama, karena keduanya saling mengonfirmasi. Kalimat ini menggunakan gaya retoris yang sangat kuat, sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Kaifa la yakunu dzalika? Bagaimana mungkin tidak demikian? Artinya, sudah pasti Ibnu Hasan tahu dan mengakui nasab Ba'alawi, karena ia sendiri yang mendedikasikan 3 karya khusus untuk mendokumentasikan mereka. Seseorang tidak akan menulis kitab-kitab panjang tentang orang-orang yang nasabnya ia ragukan. Kata ma'athiru, jejak peninggalan, ini sangat ekspresif. Al-ma'athiru adalah bentuk jamak dari ma'thara, hal-hal yang patut diwarisi dan dikenang. Pencapaian-pencapaian yang meninggalkan bekas abadi. Ini bukan sekadar catatan biasa. Ini adalah penghormatan terhadap warisan. Wa naqala al-Khatib fi kitabih al-Jawhar al-Shaffaf qasidat al-Faqih Ibn Hassan al-Shahirata fi al-Faqih al-Muqaddam الشريف محمد بن علي بعلوي وقصيدته الأخرى في رثاء الشريف علوي بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. Dan Al-Khatib menukil dalam kitabnya Al-Jawhar al-Shaffaf qasidah terkenal karya Al-Faqih Ibnu Hasan tentang Al-Faqih Al-Muqaddam, Asy-Syarif Muhammad bin Ali Ba'alawi, serta qasidahnya yang lain yang berisi ratapan atas wafatnya Asy-Syarif Alwi bin Muhammad Maula Ad-Dawilah bin Ali bin Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Perhatikan betapa detailnya nama yang disebutkan. Alwi bin Muhammad Maula Ad-Dawilah bin Ali bin Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi. 5 generasi. Ibnu Hasan menyebut silsilah 5 generasi dengan sangat spesifik. Ini bukan sesuatu yang bisa dikarang. Menyebut 5 generasi dengan nama-nama spesifik berarti semua nama itu memang sudah diketahui dan bisa diverifikasi di komunitas Hadramaut pada saat itu. Sekarang kita akan mendengar langsung suara Ibnu Hasan melalui bait-bait syairnya. Ini bukan laporan tentang syair, ini adalah syair itu sendiri. Dan syair, dalam tradisi Arab memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai media penyampaian kebenaran. Karena syair dihafal,
disebarkan dan diabadikan jauh lebih mudah dari prosa Az-Zakiyu, yang suci, yang murni, yang bersih dari segala cacat. Dan kemudian kalimat yang sangat indah, azkaha urumatuha ratbu, disucikan oleh akarnya yang basah dan subur. Ratbu artinya basah, segar, subur, lawan dari kering dan mati. Akar yang basah adalah akar yang masih hidup, masih mengalirkan sari-sari kehidupan ke seluruh pohon. Ibnu Hasan sedang mengatakan, kesucian Syarif Alwi bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi mengalir dari kesucian asal-usul keturunannya. Bait kedua, tumbuh suci lagi meninggi dari mata air keturunan Alawi, yang dimuliakan dari sebaik-baik asal-usul yang memberitahukan tentangnya. Nab'atun alawiyatun, mata air Alawi. An-nab'atu adalah sumber air yang memancar dari dalam tanah, bukan air hujan yang datang dari luar, tapi air yang muncul dari kedalaman bumi. Ini metafora yang sangat kuat. Keturunan Alawi itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dari luar, tapi mengalir dari kedalaman, dari sumber yang tidak pernah kering. Musyarrafatin min khairi aslin, dimuliakan dari sebaik-baik asal-usul. Dan bihi yunbi, yang memberitahukan tentangnya. Asal-usul itu sendiri yang berbicara dan memperkenalkan siapa orangnya. Artinya nasabnya sudah cukup sebagai perkenalan. Tidak perlu sertifikat lain karena asal-usulnya sendiri sudah menjadi bukti yang berbicara. Oke, kita sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang di sesi ini. Mari kita berhenti sejenak dan merangkum. Kalau ada yang tanya, tadi ngomongin apa? Jawabannya begini. Kita membahas dua kelompok besar kesaksian tentang nasab Ba'alawi. Kelompok pertama seputar Basyukail, seorang faqih, hafiz, dan qadhi dari abad ke-7 Hijriah yang menulis tarikh Basyukail, yang membuatnya sangat istimewa. Ia juga seorang perawi Syahih Al-Bukhari, dengan sanad yang bersambung sampai ke Imam Al-Bukhari langsung. Kemampuan seperti itu membuktikan bahwa ia bukan orang yang asal tulis. Jadi apa yang ia tulis tentang nasab Ba'alawi pun bisa dipercaya. Kelompok kedua seputar Ibnu Hasan, seorang yang punya 5 gelar sekaligus, Syekh, Imam, Faqih, Qadhi, dan Mu'arrikh. Ia menulis 3 karya tentang Ba'alawi dan mendokumentasikan nasab mereka dengan sangat spesifik, sampai menyebut 5 generasi dalam satu kalimat. Dan syair-syairnya tentang tokoh-tokoh Ba'alawi adalah bukti seni, sekaligus bukti sejarah yang sangat kuat. Dan semuanya terhubung. Basyukail dikutip oleh Bawazir, Bawazir dikutip oleh Bahanan, Ibnu Hasan dikutip oleh Al-Khatib, dan Al-Khatib merangkum semuanya dalam Al-Jauhar Asy-Syafaf. Ini bukan satu sumber tunggal. Ini jaringan kesaksian yang saling menguatkan dari berbagai arah dan berbagai zaman. Di sesi berikutnya, kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana penulis terus memperluas jaringan saksi ini. Dari dalam dan dari luar Hadramaut, dari berbagai abad, semuanya mengarah ke satu titik yang sama. Jangan sampai ketinggalan. Wallahu a'lam bisyawab.